Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berendo dengan tema kita hari ini Seni Tari Warisan Budaya. Masih bersama dengan kita ada Bang Deko dan juga Mbak Rahma. Tadi disampaikan ya pemirsa, kita sama-sama menyimak bahwa memang Mbak Rahma bagaimana dengan perjuangannya di sekolah menanamkan nilai-nilai karakter yang baik melalui seni tari juga kepada siswa, dan Bang Deko juga ternyata bukan hanya pernah pemirsa tetapi banyak sekali karya-karya yang dihasilkan untuk seni tari ini khususnya ya di Provinsi Bengkulu tentunya. Nah, Bang Deko dan juga Mbak Rahma, Julia, kita beralih ke Mbak Rahma dulu ya. Di sekolah nih, seperti apa Mbak Rahma melihat dukungan hari ini ya dari keluarga siswa atau orang tua siswa dan juga sekolah terhadap seni tari ini yang merupakan warisan tak benda yang sewaktu-waktu bisa saja hilang gitu kalau tidak ada dukungan. Seperti apa Mbak? Alhamdulillahnya ya, kalau saya melihat apalagi sekarang anak kan lagi repot-repotnya sama praktek, ya kan, sama praktek. Tentunya di sana paling utama praktek pastinya seni budaya, ya kan. Nah, mereka lebih minat memilih tari itu. Pas saya lihat, saya ini kan pendukung tari itu banyak, ya, terutama kostum, make up, ya kan. Jadi saya memberi ini kebebasan untuk anak didik saya, silakan kalian mengekspresikan tari itu, silakan. Mulai dari pijakannya dari tari tradisi, ya silakan kalian bentuklah, kalian buatlah tari tersebut dengan menurut kreativitas kalian sendiri, ya kan, dengan kostum seadanya nih, saya bilang seadanya ya, semampunya tentunya. Tapi karena antusias mereka ini untuk tampil itu ada, karena kan jarang-jarang juga ya kan mereka tampil, apalagi itu tadi saya bilang anak sekolah tuh belum tentu dia mau gabung ke sanggar ataupun ke minat-minat seni lainnya di luar sekolah, ya kan. Hanya di sekolah mereka bisa mengekspresikan itu. Dan dengan bangganya kadang mereka itu membuat kreativitas mereka sendiri, mulai dari kostum kan, kostumnya unik-unik banget. Kadang ada yang mengeluarkan modal, budget modal kayak gitu yang memang nyewa ke salon-salon gitu, akhirnya mereka terlihat lebih cantik, maksimal banget. Jadi akhirnya saya wah kagum juga, bangga juga, berarti mereka seantusias itu untuk menampilkan itu ya Kak. Jadi saya pikir oh ternyata bisa nih untuk nanti seterusnya adik-adiknya pun kalau mereka udah praktek seperti itu, wah nonton Bu, kenapa kami enggak? Bu, kenapa kami enggak? Padahal ya nanti kan ada jenjangnya. Ini kan nanti kan kalian ada di tahap ini. Sekarang kakak tingkatnya dulu. Akhirnya mereka terpacu untuk melihat itu kan. Oh berarti besok kami harus kayak gini ya Bu, jangan kayak gitu. Itu akhirnya saya membuat, oh ternyata anak-anak saya suka ya kayak gitu. Itu aja membuat saya, oh sangat ini antusias untuk ngajar lagi itu balik-balik tuh kayak gitu sukanya. Luar biasa. Ini kalau Julia lihat berarti si siswanya ini merasa senang begitu ya, baik itu melakukan tarinya itu sendiri maupun melihat begitu ya, dan tertarik sekali satu sama lain. Nah, Julia ke Bang Deko, bagaimana nih Bang melihat atau pandangan Abang ini terkait antusiasme dari generasi muda hari ini terhadap pelatihan seni tari tradisional? Ya, sebenarnya sama saja. Karena saya ini tidak di dalam lingkungan sekolah, anak-anak yang datang itu ke sanggar sebagian besar di komunitas yang saya punya nih utamanya. Sebagian besar mereka datang sendiri, bukan karena saya paksakan untuk ikut. Selain kalau dari sekolah itu ada kerjasama ke sanggar-sanggar itu, seperti mereka mengadakan pentas seni yang kemudian diperbolehkan untuk belajar di sanggar-sanggar. Ketika mereka datang ke sanggar, mereka melihat anak-anak sanggar latihan, akhirnya punya minat juga di situ. Nah, antusias mereka ini
bukan hanya satu atau dua orang, terkadang mereka yang bersamaan satu kelompok kadang pengen juga ikutan, akhirnya masuk belajar lagi. Keuntungannya adalah apa yang tidak mereka dapatkan di lingkungan sekolah yang mungkin terbatas dengan jam seperti yang dikatakan Bu Rahma, ketika mereka datang ke sanggar, mereka punya waktu yang lebih banyak atau punya ruang yang lebih banyak untuk belajar itu. Nah, antusias yang seperti ini bukan hanya pada anak-anak di tingkat sekolah menengah atas, dari sekolah dasar pun banyak sekali. Bahkan di akun yang saya punya, akun media sosial yang saya punya itu sering kali ada yang bertanya, bukan hanya anaknya tapi orang tuanya justru antusiasnya luar biasa sekali. Buka kelas untuk anak-anak di usia berapa aja? Ada untuk anak-anak di usia TK nggak? Gitu, ada nggak di buka untuk kelas anak sekolah dasar nggak seperti itu? Nah, dari sini saja kita udah bisa mengukur bahwa antusias sebenarnya dari masyarakat kita itu sudah sangat besar sekali sebenarnya untuk mengetahui dan mempelajari tentang seni yang kita punya, utamanya seni tari. Kalau saya, karena yang saya lihat langsung itu ada seni tari gitu ya. Secara tidak langsung sebenarnya kita tuh sebenarnya sudah berhasil menanamkan kepada anak-anak dari usia yang sangat dini sekali untuk mencintai budaya yang kita punya, utamanya seni tari. Luar biasa. Berarti kalau Julia lihat ini betul-betul semoga seterusnya ya semangat dan juga antusiasme daripada generasi muda dan juga orang tuanya ini semoga terus tumbuh dan semakin berkembang ya. Nah, tadi Julia ingat Julia sudah nanya ke Mbak Rahma ya terkait dengan apa sih sebetulnya pendidikan karakter yang sebetulnya bisa diambil dari seni tari. Kalau dari Bang Deko sendiri melihatnya apa aja nih Bang nilai-nilai yang bisa diambil khususnya dari seni tari? Ya, salah satunya adalah nilai kerjasama ya, yang itu yang saya lihat. Solidaritas itu muncul ketika mereka sering bertemu bersama latihan. Mereka belajar memahami karakter satu sama lain, jadi mereka mengerti kalau bertemu teman yang seperti ini berarti harus bersikap seperti ini. Kemudian ketika bertemu dengan teman-teman sesama sanggar yang mungkin usianya lebih tua dari mereka, mereka belajar juga nilai sopan santun secara tidak langsung. Ketika bertemu, karena kita membiasakan anak-anak sanggar, anak-anak komunitas seni, utamanya seni tari itu, secara tidak langsung ketika ketemu mereka pasti akan salam. Secara tidak langsung nilai sopan santun itu tertanam di diri anak itu. Kemudian kalau nilai kerjasama ketika mereka menari, mereka berusaha bagaimana caranya supaya yang mereka tampilkan ini kompak. Mereka juga belajar dari sana untuk bagaimana mengurangi ego mereka ketika menari. Karena menari berkelompok, kita tidak bisa ego diri kita sendiri. Kita harus mengetahui teman kita lemahnya di mana. Teman kita ini kekurangannya tinggi dan rendahnya ketika mengambil kuda-kuda, seperti itu kan. Mereka belajar untuk menahan ego mereka. Banyak sekali sebenarnya nilai-nilai yang bisa mereka pelajari. Dan secara tidak langsung, ini kemudian bermanfaat untuk hidup mereka. Jadi tidak ada salahnya kalau menurut saya ketika seorang anak memilih untuk belajar seni tari, mereka datang ke sanggar, sebaiknya orang tua memang harus sebaiknya mensupport gitu, mendukung seperti itu. Berikan mereka kesempatan untuk mereka bisa bertemu dengan orang-orang di luar sekolah mereka, kemudian belajar nilai-nilai yang terkadang secara tidak langsung mereka dapatkan dan kemudian terbawa sampai mereka balik ke rumah, mereka ke sekolah kembali, nilai-nilai tersebut terbawa. Menjadi kebiasaan, Betul, menjadi karakter kebiasaan. baik Betul ya. sekali. Luar biasa banyak sekali ya pelajaran yang sebetulnya bisa diambil dari proses seni tari itu Betul sendiri. Nah, Julia beralih lagi ke Mbak Rahma. Ini Mbak Rahma terkait dengan pembelajaran atau praktik di sekolah ya. Bagaimana Mbak Rahma sendiri, misalnya kan kalau di sekolah tadi disampaikan ada kegiatan-kegiatan pengambilan nilai begitu ya. Iya. Mungkin siswa juga adakah yang mencoba untuk menciptakan gerakan-gerakan baru atau mencoba menyambungkan dari gerakan tari ini ke tari ini disatukan dan termasuk juga dari musiknya mungkin ada batasan atau seperti apa nanti bisa diceritakan saja pada pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berendo.